akan menyampaikan materi buat teman-teman yang baru, yang tentu belum banyak memahami secara teknikal, yang belum banyak paham bagaimana kita menentukan titik entry ya, bagaimana membaca pergerakan demi pergerakan. Ada beberapa tahapan yang paling krusial, yang paling penting, karena rata-rata ketika sudah punya posisi atau punya OP ya, apakah itu sell atau buy, yang selalu jadi persoalan ketika marketnya itu berbalik. Ketika marketnya berbalik ini biasanya bingung, apakah ini sementara, apakah ini betul-betul berbalik, sehingga keraguan itu menyebabkan kerugian buat kita. Contoh misalkan kita sudah punya posisi buy, kemudian koreksi turun, bahkan turunnya 500, sehingga berpedoman ketika sudah 500 harus di close. Jadi kita jangan kaku dengan angka begini. Yang menjadi dasar untuk kita meresikukan itu adalah teknikal. Dari sisi angka ini masih wajar, bahkan sampai 1000 pun masih wajar, masih di tahap toleransi yang aman ya, tidak akan menghabiskan modal kita. Karena ini pun rata-rata dia akan berkisar sekitar 2% dari modal. Jadi tidak usah panik ketika berbalik. Saya banyak mendapatkan pertanyaan ketika market berbalik bingung. Ketika sudah tersentuh, kemudian ini masih lanjut atau berbalik. Ya, selalu menjadi pertanyaan ini lanjut atau berbalik. Oke, tidak menjadi masalah kalau itu memang ada keraguan di sana dipertanyakan. Tetapi setidaknya kita bisa membaca secara mandiri bagaimana nanti mengetahui market itu berbalik atau lanjut. Yang perlu kita pahami, mengetahui ciri-ciri market itu akan berbalik. Yang penting kita mengetahui ciri-ciri market itu akan berbalik. Kemudian ketika berbalik nanti harus diuji. Bisa jadi hanya koreksi. Nah, ciri-ciri market berbalik itu banyak sekali ya. Salah satunya ada rejeksi. Ada namanya loss momentum ya, loss momentum. Ada inside bar itu pola, bagian dari pola candle ya. Ada namanya perubahan warna, yang perubahan warna itu berdampak signifikan ya, misalnya jauh lebih panjang atau minimal setengah dari body sebelumnya. Kemudian baru kita nanti uji berikutnya. Ini berpotensi berbalik. Setelah itu kita uji dengan area koreksi. Area koreksi ini 50% dari tren sebelumnya yang lebih dominan. Kalau kita tambahkan dengan Fibonacci, maka tambahkan dengan 61,8%. Bagaimana kalau di HP, apakah bisa? Ya, tentu bisa. Di HP pun juga bisa. Oke, yang penting kita tahu ciri market itu berbalik. Selagi ciri ini belum ada, ya kita anggap market itu masih jalan. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa jadi range-nya terpenuhi. Range harian itu sudah terpenuhi. Apalagi pas berada di posisi puncak itu kita punya entry, kita punya posisi. Lah kita tidak tahu karena mungkin ikut di analisa pagi, mungkin ikut di mapping pagi sehingga tersentuh dan berbalik. Sebenarnya gampang untuk mengetahuinya asalkan kita tahu ciri-ciri market ini berbalik. Sehingga kita lebih mudah untuk melakukan recovery. Lebih mudah kita melakukan resiko ya. Kita melakukan pemotongan kerugian atau cut loss di sana. Oke, kita contohkan misalkan begini ya. Mungkin sering juga di 2 hari terakhir ini juga terjadi seperti itu. Sambil kita amati di kondisi marketnya ya, yang tadi kita sampaikan
Setidaknya ketika dua terpenuhi ini sudah cukup ya. Tadi sudah ada inside bar di sini. Kemudian kalau kita ingin meyakinkan di sini terpenuhi dua candle bergabung lebih dari setengah dari merah, sehingga ada potensi lanjut. Kalau target kita 300 saja mungkin lebih dari cukup ya. Ini sudah 200 lebih. Jadi jangan muluk-muluk untuk targetnya ketika kita menggunakan time frame yang lebih rendah. Setidaknya kita tidak terjebak dengan entry sell di posisi bawah. Biasanya entry sell-nya pas di puncak-puncak begini, karena takut kehilangan peluang. Tidak tahu di situ berpeluang memantul. Maka hindari harga rendah untuk kita jual. Kita beli harusnya. Oke, ini contoh lagi yang tadi mungkin dialami beberapa teman juga ya. Pas posisi saya coba untuk contohkan yang pagi ini ya. Oke, pagi ini, nah ini posisi buy tersentuh ini. Ya, mungkin mengikuti mapping pagi sehingga tersangkut di sana ya, atau tersentuh posisi buy-nya. Mungkin belum sampai tersentuh targetnya, ini hanya bergerak sekitar berapa ini ya? 224 kalau kita entry dengan satu lot berarti 224 dolar. Targetnya masih cukup jauh di 1967 ya, baru belum ada setengah. Ternyata sudah mulai bergerak berbalik, maka sebenarnya yang kita lakukan berbalik ini, adakah petunjuknya, adakah ciri-cirinya di sana, Yang pertama kita lihat dari sisi pergerakan ke atas ini apa yang kita bisa dapatkan di sana. Ya, setelah ini jadi warna merah tebal. Oke, kita lihat dari historinya, dari karakter candlenya. Oke, dari sini hijau tebal, kemudian berkurang, kemudian ada rejeksi. Berarti kekuatan bullish, kekuatan buyer itu hanya terhenti sampai di sini. Ada pelemahan kekuatan dari buyer. Ini perhatikan, ada kekuatan yang berkurang dari buyer. Ya, terbukti dari sini kelihatan. Ini sudah mulai berkurang, ada rejeksi. Volumenya berkurang, ada rejeksi lagi. Kemudian setelah itu jadi merah tebal dan bahkan lebih panjang dari bodi merah atau bodi hijau sebelumnya. Maka ada petunjuk, ada peluang dia akan bergerak turun. Apakah kita harus menggunakan sell? Apakah kita harus lawan dengan sell dua kalinya? Jangan buru-buru dulu sebelum kita melihat secara utuh dari rangkaian yang ada. Ketika dia akan bergerak turun, perhatikan ini ada sisi koreksi. Ini koreksi. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri apakah mungkin ada yang bisa membatalkan ya. Perhatikan di sisi sebelah kiri ini ditolak, jadi ini jadi satu. Yang banyak disentuh, perhatikan di sini disentuh semua, tarik ke kanan. Sehingga wilayah di sini adalah wilayah berpeluang memantul kembali ya. Kemudian jaraknya kita ukur. Jaraknya baru 288, masih jauh dari toleransi, masih aman sekali ya, sehingga kita bisa menahan diri dulu untuk kita selalu melakukan penambahan entry ya, penambahan posisi, biar kita lebih hemat di amunisi. Ada kalanya kita nanti akan keluarkan amunisi itu dalam kondisi-kondisi yang betul-betul kita butuhkan. Yang terpenting kita bisa antisipasi, misalkan kita antisipasi SL misalnya, taruh SL-nya misalkan di bawahnya level di sini 300, misalnya SL-nya di sini, taruh SL di sini. Ini untuk antisipasi saja, bukan untuk penyelesaian ya. Nanti seiring waktu, seiring perubahan candle, baru kita lakukan antisipasi, baru kita lakukan tindakan. Sampai ketemu kemana pergerakan itu akan dominan.
Dia naik kemudian terhenti lagi. Terhenti lagi itu artinya buyer itu berat. Hati-hati ketika semakin banyak ditolak. Ketika buyer semakin banyak ditolak, maka segera exit atau segera lakukan pencegahan atau tindakan yang bisa mempercepat posisi kita segera exit. Oke, sampai di sini dia mencoba naik berat. Kemudian setelah itu juga kembali turun, walaupun hanya sampai di sini. Setidaknya dari sisi high-nya sudah mulai berkurang. Di sini turun, di sini turun lagi. Kita geser lagi, makin ke bawah, meskipun berada di satu level. Sehingga kita betul-betul harus uji. Oke, kita geser, masih berada di sini. Sehingga kalau masih berkutat di sini, kerugian sekitar 160, masih jauh, masih aman sekali.